pengalaman penyuluhan seperti apa sih mungkin Kak Kevin terkait bully sendiri gitu ya? Terkait bullying, ya tentunya kita harus ngasih. Aku senang banget hari ini Mas Sunan Kalijaga yang lihat kamera bang. Ayo. Duduknya. Nggak soalnya saya nggak lagi. Ya, bercanda. Nggak kalau Mas, ya saya senang banget hari ini Mas Sunan ngumpulin kita semua untuk ngasih sudut pandang terhadap bullying. Jadi kita tentunya bersyukur banget hari ini tuh ada gitu, dan tadi ada teman-teman dari kepolisian juga ikut. Itu ya pandangan soalnya udah lumayan mengkhawatirkan zaman sekarang tuh. Tadi saya pelajari bullying zaman sekarang tuh kayaknya lebih marak gitu dibanding zaman dulu gitu. Jadi bahkan di luar negeri juga gitu sih. Jadi kayaknya karena mungkin anak-anak zaman sekarang lebih cepat dewasa kali ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah arah atau gimana gitu. Jadi tentunya hari ini memberi sharing-sharing penyuluhan untuk apa itu dampaknya dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih memberi dampak positif untuk mengurangi lah gitu. Seenggaknya bisa mengurangi lah gitu. Kalau Kak Kevin ada pengalaman gak sih? Jujur aku dulu nggak pernah dibully karena sekolahku strict juga, dan aku juga orangnya menjauhi masalah banget gitu. Aku tuh orang yang tipikal kalau ada yang ngebully aku kayak bukan ngebully sih, nggak pernah juga. Maksudnya kalau ada yang bercanda dan itu menyakitkan misalkan, aku cenderung untuk nggak mau pikirin gitu. Dari kecil udah kayak nggak terlalu mikirin gitu-gitu. Jadi kayak makanya nggak pernah bersinggungan waktu kecil gitu. Tapi intinya kalau bullying itu menurut saya sih dengan adanya penyuluhan gini mudah-mudahan bisa mengurangi angka bullying di Indonesia gitu. Tapi udah pernah dapat pengalaman bullying juga semasa sekolah dulu? Nggak pernah sih. Untungnya nggak. Tapi ya sekolah saya dulu strict banget, kalau ada yang ini bisa dikeluarin langsung sama kepala sekolahnya. Jadi benar-benar bullying tuh di sekolah saya dulu nggak boleh banget gitu. Kak, kalau tadi Kak Berwi kan pernah dibully karena terkait operasi plastiknya gitu. Kalau Kak Kevin mungkin pas transplantasi rambut gitu. Ada pro kontra lah kalau lihat komen. Ada yang suka, ada yang bilang bagusan sebelumnya, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kan setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Kalau aku kan emang kepengen dari dulu gitu, bukan buat menghibur orang, tapi pengen menghibur diri sendiri gitu. Dan ya makin kesini malah makin terbiasa sih saya lihat ya, orang juga nggak apa-apa. Soalnya saya juga bukan yang kayak mengeksploitasi banget saya tuh bagaimana gitu. Dan in the end kan setiap orang punya kenyamanannya masing-masing gitu. Gitulah. Tapi mungkin biasanya komentar dari orang-orang yang mungkin sampai ke Mas Kevin apa? Ya ada yang muji, ada yang muji bilangnya mirip Jake Gyllenhaal gitu, adalah aktor luar. Terus ada yang bilang mirip ini mirip itu. Terus ya kalau yang negatif juga ada, misalkan bagusan nggak ada gini-gini, tapi nggak, it's okay. Maksudnya kan itu kan emang aku begitu bukan untuk istilahnya memperganteng atau apa, itu kayak lebih ke buat kepuasan sendiri aja gitu. Mungkin sama kayak orang di luar ada yang mau tato apa gitu kali ya. Berarti nggak dimasukkan ke hati ya? Sebenarnya tujuan utamanya kan mau bagian jidatnya, karena waktu itu kan jidatnya agak jenong dikit gitu, saya kurang pede, jadi saya tambahin gitu. Tapi sekalian deh ininya gitu, semacam gitu. Tapi mungkin orang nggak expect kalau. Halo Nak, aku lagi wawancara ya, bentar. Oke. Mungkin orang nggak expect kalau Kak Kevin masih ada sisinya kurang percaya dirinya, mungkin itu seperti apa sih Kak? Enggak sih, pede-pede aja sih. Kalau sekarang sih senang sih. Kalau dulu waktu pas jenong gitu. Oh, waktu dulu ngerasa. Makanya dulu kan poninya gini gitu banget ya. Dulu. Ya. Ya dulu segitu ya. Suka ngeliatin foto-foto zaman dulu gak sih? Kayak flashback gitu. Iya. Ya yang nggak terlalu dilihat, tapi juga bukan nggak suka. Pokoknya sekarang bersyukur, dulu pun juga bersyukur, cuman beda versi lah gitu. Nah, ini kan masuk ke atmosfer sekolah nih, mungkin kayak flashback ke zaman-zaman sekolah juga nggak sih? Senang sih, ini ngelihat teman-teman sekolah di sini anaknya baik-baik banget ini di lab school Kebayoran ya. Anaknya baik-baik, terus kayak smart gitu. Jadi seru sih, kayak aku malah grogi ke sekolah gitu. Padahal manggungnya selalu di sekolah gitu. Cuman ini karena bukan manggung kali ya. Jadi kayak jadi grogi. Apalagi kan sama, kalau saya ngerasa saya tuh musisi gitu. Kalau tadi kan yang line up-nya tuh Mas Unan, terus Barbie kayaknya artis-artis yang emang
selebriti gitu loh. Kalau saya tuh nggak ngerasa saya tuh selebriti, jadi kayak grogi kalau ada apa ya ini sama mereka. Tapi seneng, maksudnya seneng gitu, takut salah aja. Ngeliat bully yang di lingkungan sekolah yang lagi marak gitu sedih juga nggak sih? Ya sedih sih. Sebenarnya pokoknya intinya tadi saya kasih apa ya semacam ujangan ke teman-teman sekolah bahwa yang penting kita harus salurin emosi kita. Kita harus punya penyaluran emosi kita. Misalkan entah itu ke game, ke musik, ke olahraga apa gitu. Sebenarnya kalau makin banyak kegiatan yang kita salurkan gitu, harusnya nggak akan mikirin ngebully atau bahkan kalau hampir dibully pun kita bisa menghindar gitu. Lebih baik menghindar kalau saya sih ya daripada masuk ke dalam masalah gitu. Oke. Gitu sih. Kak, mau dong fun fact dari seorang Kak Kevin itu apa aja sih? Mungkin 3 Apa ya? Aduh aku tuh orangnya gitu-gitu doang ya. Seorang musisi mungkin orang nggak tahu gitu di belakangnya seperti apa fun fact. Fun fact-nya, saya kalau tidur harus dengerin debat, iya. Kalau nggak bisa tidur. Debat apa itu? Debat politik gitu. Jadi debat misalkan Rocky Gerung lawan Adiana Pitupulu atau siapa gitu, saya baru bisa tidur tuh. Jadi harus ada suara orang lagi kayak debat gitu. Artinya Itu. dirimu introvert atau extrovert? Bisa memposisikan dua-duanya sih. Tapi kalau kayak hari ini di sini saya introvert. Mungkin bisa ekstrovert kalau lagi di panggung manggung. Beda loh manggung sama ngomong tuh. Ngomong mungkin lebih introvert, kalau manggung bisa lebih ekstrovert gitu. Mungkin tadi sejak kapan? Sejak kapan tuh yang suka? Itu udah 5 tahun belakangan ya. Tapi saya nyadar karena waktu kecil tuh saya kalau tidur didongengin gitu sama orang tua. Jadi mungkin kebiasa harus ada suara gitu. Tapi akhirnya gitu jadi debat politik yang bisa bikin saya tidur gitu. Tapi impactnya gimana Kak kalau misal nggak ada gitu, nggak bisa mendengarkan? Susah tidur, susah. Harus ada suara debat. Nggak tidur sampai berapa jam tuh mungkin pernah nggak? Ya pokoknya lebih susah lah, sejam gitu-gitu ada. Terus Respon debat. istri mungkin seperti apa tuh? Respon istri ya dia ya, nah dia untung nggak bang tidur jadi ya aman. Ada lagi mungkin fun fact-nya sebagai musisi. Ya musisi mungkin saya keyboardis yang keyboardnya paling sedikit kali di antara keyboardis lain mungkin ya. Saya ngeliat sih keyboardis rata-rata keyboardnya bisa 10 gitu. Saya kayaknya nggak sampai 4 gitu. Kak Kevin tadi nih yang tadi soal kabar baik nih Ah itu ntar aja deh, ntar kita atur sumpah. Aku lagi seneng sih, cuman aku belum bisa bilang iya atau enggak. mungkin salah orang tua tahu belum? Ya pokoknya itu ntar. Aku kejebak ntar, udah, sorry. Beneran. Tapi aku lagi seneng. Ini apa? Dengan datang ke SMA ini mungkin seperti apa? Nostalgia gitu ya. Iya, senang banget sih bisa main ke Lab School Kebayoran dengan programnya apa? Mas Uya. Jadi dia tuh orangnya apa ya, selain peduli sama sosial ya pengacara top juga. Jadi kayak kehormatan lah. Saya kalau dipanggil dia suruh ngapain ya saya kalau lagi bisa. Kalau soal punya pengalaman gitu kan? Dibully gitu? Dibully nggak pernah sih. Soalnya saya orangnya sibuk sendiri gitu, jadi nggak ngurusin orang banget gitu. Gimana melihat sedang ramai tentang bully ini seperti apa sih? Ya, Mungkin mirisnya. paling tadi kita kasih input ke teman-teman SMP SMA di sini apa kalau ngelihat bully gitu kita kalau sebagai pembuli ya sebaiknya kayak cari pelampiasan emosi yang lain kali ya, kayak misalkan entah bermusik atau main game, mungkin nonton film seri, bisa anything gitu. Penyalurannya harus dicari aja sih sebenarnya supaya nggak ke orang gitu. Oke, Kak Kevin ingat soal masa SMA gitu, mungkin apa sih yang paling memorable buat kamu? Yang paling apa? Memorable masa sekolah. memorable ya. Memorable buat sekolah. Iya. Apa ya bertemannya makan di kantin gitu kali ya, terus main basket terus pulang sekolah ke warnet gitu belajarnya juga sih. Kak Kevin mungkin sekarang kesibukannya lagi sibuk apa sih? Paling tel aja sih, lagi mulai manggung lagi nih karena kemarin kan pemilu, manggungnya agak berkurang karena banyak IO lagi ganti event juga kan. Kak Kevin menjadi korban bullying selama masa sekolah gitu? Belum pernah. Nah, sekolah saya jarang ada bully karena kalau dulu di sekolah saya itu ketat banget, kalau ada yang bully dikeluarin gitu. Oh, langsung dikeluarin. Ya, agak keras banget kalau sekolah saya. Kak Kevin mungkin Kak Kevin dengan informasinya kan juga Kak Kevin waktu itu lebih memilih untuk fokus di musik. Nah mungkin itu seperti
Lebih milih di musik. Ya waktu di zaman SMA itu kan. Oh iya karena ya mungkin dari kecil udah dibiasain bermusik jadi fokus di musik aja gitu. Oke. Gitu. Kak Kevin Itu juga ternyata nggak menyelesaikan di masa SMA. Mungkin itu seperti apa? Oh dulu aku setahun lebih cepat karena pengen cepat berkarir di musik. Gitu. Kak Kevin Ada fun fact dari di belakang. Apa ya, enggak sih, kayak aku emang waktu itu, jadi aku intinya keluar sekolah lebih cepat setahun, tapi akselerasi gitu jadi aku ambil homeschooling di 1 tahun terakhir supaya aku bandnya bisa cepat rilis gitu, karena udah siap bikin musik waktu itu. Oh, Kak Kevin Axel berarti termasuk Tapi bukan pinter. Axel sih, gimana ya, Apa? kayak ambil paket C di ending biar cepet bisa bermusik gitu. Oke aja. Nah, Kak Kevin, aku kan mohon maaf nih sebelumnya ada artikel di bulan Maret 2023 Kak Kevin tuh sama istri sempat bilang ingin program anak. Mungkin sudah terrealisasikan belum? Oh, itu sebenarnya aku nggak bisa ngomong sekarang sih. Ntar deh ada waktunya deh. Tapi kayak aku lagi happy sih deh. Wah. Doain aja, doain. Ada. Mungkin sedikit aja, mungkin sedikit. Aku belum izin dia kalau harus bareng-bareng kali ntar ngomongnya. Tapi ya good news lah, mudah-mudahan ini good news benar-benar. Tapi aku belum bilang iya atau enggak dia. Cuman ya ada progres lah pokoknya dari pertemuan terakhir sama media. Wow, alhamdulillah. Mungkin program atau gimana itu? Pokoknya nanti deh aku jadwalin press conference sekalian deh. Mudah-mudahan deh ada ini. Oke. Good news lah. Cuman saya nggak mau nyampein sendiri. Bang udah bikin happy apa sih Bang? Tadi kan Bang Kevin bilang happy gitu, apa yang bikin happy? Yang bikin happy ya itu dia rahasia. Harapan dari semua penantian kan atau seperti apa nih? Ya, pokoknya ada progres lah dari terakhir itu. Mungkin itu ada masukan juga dari orang tua nih, mungkin yang udah pengen cucu nih atau Iya, gimana? makanya ini ada good news nih. Makanya nanti saya sampaikan deh di waktu yang tepat. Pokoknya ada progres aja dibanding terakhir waktu sama media gitu. Artinya ini pembuka tahun gitu. Pembuka tahun. Pokoknya yang di baik. artikel judulnya Kevin senang ada progres gitu aja. Iya. Tapi belum enggak ya. Tapi ada sesuatu nih. Mungkin boleh di-spill nggak sih? Mungkin sekarang. Nggak ada dianya masalah nggak enak tuh. Mungkin istri mungkin lagi suka apa gitu, mungkin ada yang berbeda Iya, iya, setelah iya. penantian yang lama ini. Pokoknya feeling saya sih iya sih ini. Kayaknya iya, kayaknya ya. Ditulis kayaknya. Soalnya emang ada perubahan sih. Apa mungkin salah satunya? Ntar emang mau periksa sih ini. Salah satunya apa nih? Lebih ya ada ngidam-ngidamnya gitu kali ya. Iya. Ngidam apa mungkin Kak Kevin? Seafood Ya, kah atau? apa ya? Makanan Jepang gitu-gitu. Oh, berat badan mungkin Mas Kevin? Belum ngitung banget sih, soalnya dia kan kadang naik kadang turun, tapi di sekitar segitu aja. Masih belum jauh sih dari situ. Lebih mudian nggak? Dia kalau kalau perempuan menstruasi dia jaga moodnya bagus. Jadi so far sih ini aman-aman aja. Tapi saya belum bisa spill ya, tapi ntar tunggu deh. Pokoknya ini atur deh, nanti kita bahas. Oh, berarti Katanya belum periksa ke dokter, mungkin nggak penasaran. Kak Kevin, penasaran mungkin belum periksa ke dokter gitu kan tadi juga dibilang belum. Aku lagi ditanyain itu, ini istrinya hamil Gimana apa? tuh? Aku belum bisa bilang. belum. Lagi, ya masalahnya dia juga belum janjian sama aku. Oke, belum periksa berarti Belum nggak gregetan gitu, pengen periksa ke dokter. Belum pokoknya ntar surprise deh kalau itu. Soalnya nggak enak ngomong sama Oke. Tapi pertama kali mengetahui mungkin reaksinya seperti apa sih Kak Kevin? reaksinya apa ya? Reaksinya apaan? Udah, jangan dibakar, udah. Malu-malu. Oke, thank you Kak Kevin. Ntar bikin aja ya Kak Kevin.